Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Di video kali ini kita agak spesial, agak berbeda dari video-video sebelumnya. Mungkin di video sebelumnya kita banyak bahas soal digital marketing, Facebook Ads, retargeting, konten dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini agak spesial karena saya pengen membahas salah satu masalah yang dialami oleh banyak orang di luar sana, mungkin termasuk Anda dan saya juga gitu. Kenapa saya mau cerita? Karena ini sangat ngeganggu banget waktu di awal. Jadi, ibaratnya ya, kalau teman-teman cuma ngerti Facebook Ads-nya, di digital marketing-nya, itu kan bagian dari teknisnya. Nah, tapi kalau kita miss di bagian ini, nah, ibaratnya kita mau dikasih ilmu sebanyak apapun, ya itu nggak akan masuk gitu. Ibaratnya alam bawah sadarnya juga akan susah terimanya, gitu, oke? Makanya ini kayaknya satu hal yang penting yang pengen saya bagikan, dan ini disclaimer dulu, saya bukan ngajarin karena saya pengen lebih ke berbagi aja. Karena saya pernah ngalamin, makanya saya pengen sharing. Dan biasanya memang orang-orang di Indonesia itu pasti pernah ngalamin hal ini. Oke, judul webinarnya adalah mungkin teman-teman ngerasa hidupnya kayak gini-gini aja, nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan, punya banyak goal tapi banyak yang belum tercapai gitu. Nah, saya pengen bahas mungkin ini adalah penyebab kenapa goal teman-teman belum tercapai. Dan saya pengen kasih tips juga hasil dari pengalaman saya pribadi ya. Tips membuat goal yang efektif supaya goal teman-teman bisa tercapai. Oke, nah kita langsung masuk aja ke materinya. Oh ya, jadi kenapa saya suka pakai slide? Karena sebenarnya bukan suka. Ya pertama memang karena biar bisa ingat gitu apa yang mau saya omongin. Dan yang kedua, manusia itu visual. Jadi kalau cuma ngeliatin muka saya doang, ya yang pertama bosan pasti. Yang kedua nggak kebayang gitu. Kalau teman-teman bisa ngeliat slide, bisa ngeliat foto, bisa ngeliat video, itu bakal jauh lebih kebayang. Karena memang manusia itu kan lebih gampang kalau memang ada visualnya. Oke, nah jadi saya pengen sharing dulu teman-teman, sebelum dulu saya mulai bisnis, waktu kelas 3 SMA, jadi pas teman-teman saya lagi pada mau UAN, dulu UAN ya, mau ujian akhir nasional, itu saya malah mulai bisnis, gitu. Nah, tapi jauh sebelum saya mulai bisnis, saya diketemukan dengan berbagai macam kendala. Nah, makanya ini mungkin yang sering teman-teman alami ketika di lapangan. Jadi dulu pas sebelum saya mulai bisnis itu, saya punya banyak kendala. Nah, salah satunya adalah saya belum punya arah sama tujuan. Jadi mungkin ada teman-teman yang ngerasa kayak, oke, kira-kira apa yang saya jalankan sekarang udah sesuai belum ya dengan apa yang saya pengen capai ke depannya gitu. Atau mungkin ada juga beberapa teman-teman yang ngerasa belum punya arah atau belum punya tujuan. Kayaknya hidup ngerasa stuck, kayak gini-gini aja, mungkin bingung kira-kira jalan ini udah sesuai dengan apa yang saya mau atau belum, gitu ya. Biasanya paling banyak kalau yang masih muda, kepala 2 biasanya, bahkan kepala 3 juga ada, mereka banyak yang masih bingung, gitu. Bingung, nggak punya arah, nggak punya tujuan, jadi kayak menjalankan aktivitas itu kayak sekedar aja, gitu. Sekedar jalan, sekedar, ya kayak ngelewatin waktu demi waktu lah, kayak ngalir aja lah, gitu istilahnya. Nah, pengen mulai sesuatu yang baru, tapi bingung mulai dari mana. Ini saya banget nih dulu. Nah, ini saya alamin lumayan lama, ya kurang lebih hampir setahun ya ngalamin hal ini. Saya bingung waktu itu, ini arah hidup saya mau kemana setelah lulus SMA, kira-kira mau kuliah, terus mau ngapain lagi, mau kerja, mau bisnis atau mau apa. Terus ngerasa, waktu itu sempat ada di fase pas beres kuliah, pas lagi kuliah maksudnya, stuck gitu, kayak gini-gini aja pulang kuliah, waktu itu banyaknya ya udah nongkrong, zona nyaman dan lain sebagainya gitu. Jadi saya pengen sesuatu yang berbeda, saya pengen sesuatu yang baru, saya pengen, mencapai goal-goal saya pengen ngebantu orang tua dan lain sebagainya, tapi kayak stuck aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain karena memang nggak punya jalannya juga gitu. Nah, ini kayaknya adalah salah satu fase yang dialami banyak orang di luar sana. Cuma kebanyakan mereka kayak abai gitu. Jadi ya udahlah jalanin aja, toh nanti juga bakal ketemu jalannya gitu ya. Bener, cuma kalau memang dari awal kita bisa ketemu solusinya, kenapa enggak? Gitu. Oke, nah jadi waktu itu saya berangkat dengan berbagai macam kendala ini, ya sebenarnya ini masih banyak ya. Ini saya rangkum yang singkat aja 4 poin ini, nggak punya arah, nggak punya tujuan, kayak ngerasa stuck di sini-sini aja, pengen nyoba berbagai macam hal tapi kayak masih bingung, belum ada jalannya juga mulai dari mana, ya pokoknya galau lah, dilema gitu ya. Ya gimana sih dulu namanya masih muda gitu ya, kayak pengen punya ini itu, tapi kayak ngerasa kok gini-gini aja gitu. Income juga kok kayaknya gini-gini aja gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang merasakan juga. Nah, waktu itu saya datang karena dulu saya, ya alhamdulillahnya karena dulu saya rutin datang ke seminar,
buat ngelatih pengembangan diri. Waktu itu datangnya juga karena dipaksa gitu, bukan karena kesadaran. Nah, saya dapat banyak wejangan lah istilahnya, dapat banyak wejangan dari orang-orang trainer di situ, plus saya ketemu dengan satu quotes yang membuat saya akhirnya berubah. Ada 2 quotes sebenarnya. Yang pertama, saya baca ini, "Manusia tanpa harapan seperti mayat yang sedang berjalan." Jadi kalau kita nggak punya goal, kalau kita nggak punya tujuan, itu kita kayak mayat hidup gitu ya. Makanya itulah penting banget kita punya goal. Dari dulu kan kita pas masih kecil disuruh untuk bikin goal atau bikin impian setinggi-tingginya. Dulu macam-macam, ada yang jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, jadi pengusaha, dan lain sebagainya gitu. Nah, cuma tanpa sadar dengan berjalannya waktu, itu mimpi kita banyak yang terkubur. Banyak orang yang sering bilang itu pencuri impian. Dan tanpa sadar, pencuri impian itu datang dari orang-orang terdekat gitu, entah dari teman, saudara, keluarga, pokoknya dari circle terdekat. Contohnya gimana? "Ah, lu nggak mungkin jadi, pemain bola dunia gitu, lo nggak mungkin jadi pebisnis, ya boro-boro sekarang hidup yang real-real aja lah," gitu. Ya udah akhirnya kita jadi kepikiran, dan yang ngomong itu bahkan bukan satu orang, tapi banyak teman kita yang ngerendahin kita. Nah, itu namanya pencuri impian. Kelihatannya kayak bercanda, kelihatannya kayak sekedar ngomong, tapi kalau itu masuk ke alam bawah sadar kita, wah itu ngeri banget. Efeknya bisa ya nyangkut ke otak kita bertahun-tahun. Dan efek terburuknya kita ngerasa jadi, oh benar juga ya kata dia, kayaknya saya nggak pantas jadi A, kayaknya saya nggak bisa jadi pengusaha, kayaknya saya nggak bisa jadi apa gitu. Nah itu namanya pencuri impian gitu. Dan tanpa sadar kita banyak yang ngalamin hal itu, karena kebanyakan orang itu hidup di circle yang negatif dibandingkan yang positif. Untuk kita bisa masuk ke circle yang positif, itu kita butuh sadar diri gitu. Kita butuh keluar dari lingkaran tersebut dan kita butuh cari gitu circle-circle yang memang positif gitu. Nah, itu yang saya alamin dulu gitu. Waktu saya masih SMA, saya asik main sama teman-teman entah di sekolah atau di luar sekolah, tapi kebanyakan circle saya bukan circle yang saling ngedukung gitu. Ya mungkin ya karena belum ngerti juga ya, jadi kita kebanyakan bercanda segala macam. Ya udah akhirnya pas waktu itu saya mulai bisnis, itu bukannya ngedukung, tapi justru malah banyak orang yang ngeremehin gitu. Dulu saya kan pernah di multi level marketing, saya punya banyak goal segala macam. "Ah, lo nggak mungkin lah jadi ini, ya lo nggak mungkin lah." Malah ya pokoknya dicengin lah gitu. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa pernah jualan, ya mungkin mungkin pernah ngerasa dicengin ya bahasanya ya, pernah ngerasa direndahin, dan itu hal-hal yang sangat wajar. Kalau dulu kan mikirnya ngedown, tapi kalau sekarang mikirnya itu hal yang sangat wajar. Memang dimanapun pasti kita ada yang ngeremehin. Ya karena kita banyak yang ngeremehin, makanya kita bisa punya mental buat naik gitu. Tapi kan namanya dulu masih kecil, mikirnya ngedown, bener nggak ya, bisa nggak ya, dan itu kalau nggak sadar bisa benar masuk alam bawah sadar dan ngeyakinin kalau memang kita nggak bisa, gitu. Itu bahaya banget, gitu. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi pertama penting banget punya goal. Kalau teman-teman sekarang mau berapapun umurnya, mau 20, 30, 40, mau yang berumur sekalipun, ya bahkan pemilik KFC, dia baru bikin KFC itu setelah umur 65 tahun gitu. Kebayang nggak, 65 tahun itu baru bikin KFC gitu. Jadi kalau beliau waktu itu umur 65 tahun nggak bikin KFC, ya sekarang mungkin nggak ada KFC. Jadi ya mimpi itu sebenarnya nggak mesti dari kecil gitu. Walaupun kita udah berumur pun kita juga tetap harus punya mimpi, harus punya goal. Oke? Nah, ini kena banget buat saya, manusia tanpa harapan sama dengan mayat yang sedang berjalan. Jadi kalau kita hidup tanpa goal, itu sama aja kita kayak mayat tapi lagi jalan gitu. Nah, sekarang teman-teman coba deh flashback, kira-kira udah pernah bikin goal belum selama hidup gitu? Goalnya kira-kira dibikin secara spesifik nggak, secara detail nggak gitu. Kenapa sih seperti itu? Karena analoginya sama aja kayak kita lagi di kamar mandi, terus kepala kita dicemplungin ke dalam bak mandi gitu. Isinya air. Nah, dan kita nggak bisa nafas gitu. Kalau di posisi itu, kita lagi di kamar mandi dicemplungin, kita lagi di dalam air gitu ya. Kalau di posisi itu, satu-satunya yang kita butuhin adalah ya cuma satu, nafas. Kita nggak pikirin utang, kita nggak pikirin ini, nggak pikirin itu, nggak pikirin makanan, nggak pikirin apapun gitu. Yang kita pikirin cuman gimana caranya kita bisa nafas. Nah, goal tuh sama kayak gitu, sepenting itu gitu. Kalau kita nggak punya goal, sama aja kayak kita tadi lagi dicemplungin, tapi kita nggak bisa nafas. Gitu. Makanya di awal tuh penting banget teman-teman untuk tentuin kira-kira ini goalnya mau kemana, arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana,
Karena yang bikin kita gerak dari titik A ke titik B, yaitu cuma goal itu, gitu, oke. Nah, bahkan ada juga satu ulama yang bilang, masalah terbesar adalah hidup tanpa tujuan. Jadi, kalau teman-teman ngerasa punya banyak masalah, mungkin ya, nggak mesti ini juga, tapi mungkin salah satunya adalah karena memang goal-nya tuh belum clear gitu, terlalu terlalu banyak, terdistraksi dengan hal-hal yang memang ya tidak penting, gitu. Nah, bisa jadi karena teman-teman belum punya goal yang clear, yang jelas. Karena kalau kita udah punya goal yang jelas, kita bakal fokus ke situ, gitu. Hal-hal distraksi yang kecil-kecil bakal banyak yang lewat. Oke, nah sekarang gimana kalau misalnya kita udah pernah bikin goal, tapi banyak yang belum tercapai? Ya ini saya dulu nih. Jadi saya sempat waktu itu bikin goal tercapai, dan yang kedua saya bikin goal selama bertahun-tahun tuh banyak banget yang akhirnya nggak kecapai gitu, ke-pending-nya lama banget gitu, nggak sesuai sama timeline. Yang dimana akhirnya itu ngebuat saya jadi pesimis. Nah, sekarang gimana kalau kita takut bikin goal, kita nggak berani bikin goal karena masih kepikiran, nggak tahu caranya dari mana, bingung jalannya lewat mana gitu. Mungkin bikin goalnya gampang. Saya pengen bisa punya, income misalnya, saya pengen bisa punya income sebulan 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, mungkin ngomongnya gampang, tapi yang susah tuh ngeyakininnya. Nah, gimana caranya biar kita bisa yakin dan dapat jalannya? Nah, itu salah satu tantangannya ya, jalannya. Karena kebanyakan orang tuh, galau di jalannya. Pengen sih bisa punya, income sekian, pengen bisa jualan laris manis segala macam, tapi jalannya tuh lewat mana gitu. Kerja, entah lewat kerja kah, atau lewat lewat bisnis kah, atau lewat jadi profesional. Nah, itu yang bingung jalannya lewat mana. Nah, ini ada satu hal yang menarik, fokus dan doa ke hal yang Anda inginkan, tidak perlu memikirkan caranya karena, Tuhan akan memberikan 1001 jalan. Wah, dulu saya itu tipikal yang kalau, mau sesuatu, itu saya selalu mikir-mikir berkali-kali, efeknya akhirnya nggak yakin, nggak jadi-jadi, ya udah akhirnya saya juga doanya tuh nggak yakin. Bikin goal-nya tuh nggak penuh dengan iman, nggak penuh dengan yakin, karena saya bingung sama jalannya. Nah, dengan ngebaca kalimat ini, itu saya dapat kalimat ini dari waktu itu pernah ikut, seminar bisnis, udah lumayan lama, dan itu melekat sampai sekarang. Jadi, intinya jangan fokus ke what-nya, jangan fokus ke caranya, tapi fokusnya ke apa sih yang teman-teman inginkan gitu. Didoain dulu dan diyakinin sama diikhtiarin. Jadi jangan cuma doa ya, tapi diyakinin plus diikhtiarin. Entah gimana caranya nanti Allah bahkan ngasih 1001 jalan. Dan itu saya udah buktiin gitu. Dan saya pernah ngerasain pas saya masih SMA. Waktu saya masih SMA, saya pengen banget bisa punya income sendiri waktu itu. Karena mungkin ya ada jajan dari orang tua, tapi saya pengen lebih lah intinya, pengen beli ini, pengen beli itu segala macam gitu. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah saya doa. Saya ingat banget saya doa setiap hari selama 3 sampai 4 bulan berturut-turut setelah sholat gitu. Saya minta sama Allah, ya Allah tolong tunjukin saya jalan supaya saya bisa ngerubah hidup dan saya bisa punya income tambahan sekian. Saya nyebutin angkanya sekian juta gitu. Waktu saya masih zaman SMA. Itu awalnya doanya yakin gak yakin gitu. Tapi karena saya pelajarin, saya hampir tiap minggu datang ke seminar dan memang itu vibrasinya positif banget. Jadi saya putusin buat konsisten doa selama berbulan-bulan sampai tercapai gitu. Jadi benar-benar saya konsisten. Dan saya doa 3 bulan berturut-turut setiap hari selama selesai sholat, saya minta doanya dikasih jalan supaya saya bisa punya penghasilan sendiri dan ya pokoknya pengen bisa punya income sendiri lah waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu sekitar 3 sampai 4 bulan itu saya ketemu sama jadi teman dekat saya punya mentor dan entah gimana caranya saya kerja sama mentor si teman dekat saya. Ya dan itu berjalan sampai sekarang, kita udah sekitar 8 sampai 9 tahunan gitu. Itu tiba-tiba datang aja gitu. Jadi udah lewat dari 3-4 bulan, jangankan 3-4 bulan, teman-teman kalau berdoa, seminggu nggak tercapai aja udah banyak yang pesimis gitu ya, "Ini Allah denger nggak sih doa saya?" dan lain sebagainya. Mungkin berpikiran seperti itu. Nah, tapi karena dulu saya yakin 3-4 bulan itu nggak gampang loh nungguin gitu, berdoa konsisten walaupun nggak dapet itu nggak gampang gitu. Bahkan ada banyak orang di luar sana yang doa sampai puluhan tahun pun juga belum tercapai, tapi mereka masih lanjut gitu. Jadi, doa itu powerful banget, bikin goal itu powerful banget, teman-teman. Nah, waktu itu ya alhamdulillah 3-4 bulan, ketemu dan singkat cerita dari situ pas saya mulai,
itu saya langsung mulainin satu multi level marketing gitu. Ya tentunya nggak mulus ya banyak banget kendalanya waktu itu dilarang sama orang tua karena disuruh fokus sekolah, teman-teman juga banyak banget yang ngedukung. Waktu saya yang harusnya saya pakai buat main, buat nongkrong itu akhirnya ya kepake buat bisnis. Ya pokoknya tantangan itu banyak banget yang akhirnya datang gitu. Nah, tapi satu yang saya bisa highlight di sini, yang pertama teman-teman bener deh, nggak usah terlalu fokus sama jalan, karena kita akan pusing kalau mikirin jalan. Gimana ya caranya, gimana ya jalannya, lewat apa ya, itu kayaknya, ya itu udah kuasa dari Tuhan lah gitu. Entar Allah bakal ngasih ribuan cara, kalau kitanya yakin, dan itu beneran kejadian, gitu. Saya fokus, saya doa, saya imanin, saya yakinin, terus Allah ngasih dengan berbagai macam jalan, gitu. Oke? Nah, ini ada buku bagus banget, The Magic of Thinking Big. Ini bukunya ya rekomen, ini udah kejual lebih dari 4 juta eksemplar, ada yang versi bahasa Indonesia juga. Bahkan sampai dibikin buku gitu. Keajaiban kalau kita berani berpikir secara besar. Nah, jadi poinnya sebenarnya jangan cuman bikin goal aja, tapi teman-teman bikin goalnya tuh yang luas gitu. Kalau bisa jangan bikin goal untuk diri sendiri, tapi gimana caranya bisa ngebantu orang tua, keluarga, saudara, ya umat gitu ya ibaratnya. Bahkan kalau bisa ya skalanya lebih besar lagi gitu. Jadi jangan cuma mikir diri sendiri, tapi mikir yang secara luas gitu. Oke? Saya pernah dengar ada satu orang yang ngomong, kalau kamu nggak berani bikin goal, kalau kamu nggak yakin Allah bisa ngewujudin, itu sama aja kayak kamu merendahkan Tuhan, dia bilang gitu. Kenapa? Karena ya Allah Maha Kaya gitu. Jangankan minta 100 juta, kamu tiba-tiba di Jepang kemarin ada tsunami, di Aceh ada tsunami, ada gempa bumi, ada kejadian ini itu, ada siang, sore, ada langit, ya itu kan semua udah kuasa dari Tuhan gitu, itu semua Allah yang ngatur. Orang-orang terkaya di dunia itu juga kan semuanya dari Tuhan gitu rezekinya. Jadi kalau cuman bikin teman-teman punya income 10 juta, 20 juta gitu, itu mungkin buat Allah gampang banget gitu. Nah, tinggal pertanyaannya emang kita meyakini atau enggak, karena ya Allah kan berdasarkan dari prasangka hambanya. Kalau kitanya pesimis, kalau kitanya dikit-dikit ngeluh, atau kita ngebuat frame kita sendiri bahwa kita nggak bisa, susah, nggak bakal dapet, kita miskin, ya udah itu akan masuk tuh terus-terusan ke diri sendiri, dan itu benar-benar bakal kejadian gitu. Tapi kalau teman-teman mikirnya lebih positif, entah kenapa energi yang keluar tuh agak berbeda gitu. Ini harus dirasain sih, karena saya juga kan dari pengalaman ya saya bisa ngomong gini kan karena memang saya juga ngalamin gitu, bukan cuma sekedar teori aja. Oke? Jadi intinya jangan pesimis, jangan mengkotak-kotakan diri sendiri. Yang bikin kita nggak mampu itu karena kitanya mengkotak-kotakan diri sendiri. Saya nggak bisa, saya begini, pokoknya negatif, dan itu benar-benar kejadian ke diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ngejudge diri sendiri, apalagi hal yang buruk. Kalau mau ngejudge-nya hal yang bagus, hal yang positif. Gitu. Itu jauh lebih berguna gitu. Dan sebenarnya nggak ada gunanya juga kita ngejudge diri sendiri kita, apalagi hal-hal yang buruk. Gitu. Oke? Nah, ini ada kalimat yang menarik juga. Jika mimpi kamu belum membuat kamu takut, artinya ya itu terlalu kecil. Kalau teman-teman pengen bikin goal, coba bikin goal yang besar sekalian. Gitu. Jangan takut karena gratis. Kalau kita meremehkan goal kita, sama aja kita kayak meremehkan Tuhan gitu. Kita sama aja kayak bikin, kayak mikir, Tuhan nggak mampu gitu. Seolah-olah kayak gitu. Makanya saya nggak berani buat mikir kecil, walaupun kita punya critical factor. Kita punya alam bawah sadar yang bikin kalau ini kayaknya susah deh. Kamu kayaknya kalau pengen beli rumah umur segini kayaknya susah deh. Kamu kayaknya kalau pengen income sekian puluh juta sekian bulan ke depan kayaknya susah deh. Mungkin ada pikiran kayak gitu, itu benar, tapi sebisa mungkin dilatih untuk terus berpikir besar. Jadi memang kata kuncinya harus dilatih. Bukan tiba-tiba bisa, tapi memang harus dilatih. Nah, tanpa sadar ternyata saya udah ngelatih ini selama 2-3 tahun terakhir dengan cara ya saya punya circle yang positif, saya ikut training, saya ikut seminar hampir tiap minggu, saya ketemu orang-orang positif setiap hari, saya membatasi circle saya gitu. Jadi tanpa sadar saya ngelatih itu tiap hari gitu. Dan itu ternyata efeknya ngaruh banget sampai sekarang. Oke? Nah, ini juga menarik banget. Jadi kalau kamu punya plan, teman-teman punya plan dan plan-nya tidak bekerja, jangan diganti goal-nya, tapi diganti plan-nya.
Jadi misalnya kita punya goal nih, saya punya goal sebulan pengen punya income 100 juta sebulan. Terus nggak kecapai. Nah, yang dirubah itu jangan goal-nya. Nah, kebanyakan orang, aduh kayaknya 100 juta ketinggian, saya turunin nih jadi 10 juta misalnya. Gitu. Ya memang ada tahap-tahapnya benar, tapi secara gambaran besar, secara goal jangka panjang, tetap jangan dirubah goal-nya. Saya pengen tetap bisa punya, yakinin tetap pengen bisa punya 100 juta per bulan misalnya. Tapi yang dirubah caranya. Oke, caranya mungkin belum berhasil, oke kita coba upgrade diri lagi, belajar lagi supaya kita bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi supaya kita bisa praktekkan gitu. Jadi poinnya kalau goalnya belum tercapai, yang dirubah bukan goalnya, bukan di downgrade, bukan diturunin. Kayaknya susah deh punya income 50 juta, ya udahlah 3 juta aja misalnya. Itu bahaya banget gitu. Tapi yang dirubah tuh caranya. Jadi ingat ya, yang dirubah bukan goalnya, tapi caranya gitu. Yang mungkin kita upgrade diri, kita datang ke training, datang ke seminar, kita networking, kita belajar di YouTube, kita belajar ilmu baru, ya itu akan naikin ilmu kita, naikin value kita, ya efeknya juga income nanti akan ngikut sesuai dengan value kita. Oke? Nah, ini ada kalimat yang menarik banget yang akhirnya ngerubah paradigma saya tentang finansial. Salah satunya soal hukum kepantasan. Jadi, intinya adalah hasil itu berbanding lurus dengan kapasitas. Jadi, kalau nilai diri kita di angka 5, entah gimana caranya, uang kita atau hasil kita akan di 5 juga gitu. Contoh, ini contoh paling gampang ya. Ada seorang, mohon maaf, pemulung yang menang lotre. Lotre tahu ya, lotre itu undian, dia dapat 2 miliar. Ini kejadiannya real di Amerika kalau nggak salah. Ini beneran dari kisah nyata. Dia menang undian dari orang yang mohon maaf agak miskin, pemulung, dia nggak punya apa-apa, tiba-tiba menang lotre 2 miliar. Terus ya udah dapatlah 2 miliar. Terus disurvei lagi setelah 2 sampai 3 tahun setelah dia dapat lotre, itu ternyata kehidupannya jauh lebih miskin dari sebelum dia dapat 2 miliar tadi. Gitu. Jadi awalnya memang hidupnya udah susah, dapat lotre 2 miliar, disurvei. Harusnya kan kalau dapat uang 2 miliar bisa buat modal, bisa buat ini, bisa buat tabungan, saham dan lain sebagainya kan. Tapi faktanya 2 tahun kemudian, ini malah lebih miskin. Bahkan ninggalin utang di mana-mana, gitu. Setelah dapat uang 2 miliar. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau emang dasar nilainya 1, mau kita dikasih rezekinya 10, tiba-tiba akan turun jadi 1 lagi. Beda dengan misalnya pengusaha, siapa misalnya kita bilang Bill Gates, gitu, atau Steve Jobs, gitu. Tiba-tiba besok perusahaannya kebakaran, gitu. Tiba-tiba besok perusahaannya bangkrut misalnya ya. Apple-nya misalnya, ya gampangnya miskin lagi lah dari nol. Itu mungkin dalam waktu yang singkat, ya beliau bisa bangkit lagi gitu dengan ilmu dan kapasitas yang beliau punya gitu. Jadi ibaratnya kalau nilainya memang udah 10, mau tiba-tiba uangnya habis atau mulai dari nol lagi, dia akan cepat banget naiknya jadi 10 lagi gitu. Jadi fokusnya adalah teman-teman gimana caranya bisa naikin kapasitas atau naikin kepantasan diri. Nah, kalau saya sering menganalogikan sama ya ini, anak kecil ini gitu. Sama aja kayak Anda sebagai seorang bapak punya anak gitu, Anda punya uang 10 miliar per bulan, tabungannya bisa 100 miliar misalnya. Tiba-tiba anak sekecil ini minta uang, "Papa minta uang dong, ayo minta uang dong." Minta berapa? Minta 50 juta gitu. Oh, buat apa? Misalnya buat beli permen atau buat beli mainan misalnya. Tapi 50 juta gitu. Kira-kira teman-teman bakal kasih nggak? Punya uangnya loh, punya uang 10 miliar, terus anak sekecil ini minta uang 50 juta. Kira-kira dikasih nggak? Biasanya jawaban umumnya ya pasti nggak dikasih. Kenapa? Bukan nggak punya uang, yang uangnya punya 10 miliar, tapi pasti pertanyaannya buat apa? Anak kecil megang uang 50 juta gitu. Karena belum pantas gitu. Jadi ya karena belum pantas. Nah sama, mungkin Allah belum ngasih kita rezeki karena belum pantas. Takutnya kalau kalau misalnya kita dikasih uang 100 juta, takutnya malah dipakai buat hal-hal yang nggak berguna. Takutnya malah dipakai buat hal-hal yang bisa lebih mubazir atau gimana gitu misalnya. Ya intinya memang ya kita belum pantas. Gimana caranya? Ya udah memantaskan diri gitu dengan cara kerja lebih keras, sedekah dan lain sebagainya. Ada banyak cara memantaskan diri. Nanti kita akan bahas di slide setelah ini ya. Gitu. Jadi ini saya suka banget sama analogi ini. Oke,
berarti kalau misalnya saya sekarang income-nya baru di angka misalnya saya, income-nya sekarang di angka A, ya udah berarti saya pantasnya segini. Misalnya teman-teman sekarang income-nya di angka 2 juta atau 5 juta, berarti memang pantasnya di segitu, gitu. Jadi emang ini nggak bisa bohong gitu, hasil berbanding lurus dengan kapasitas. Nah, kita pantaskan diri lebih tinggi lagi, beda kalau anak ini nanti udah kuliah gitu, atau udah umur 20 sampai 30 tahun, dia minta sama orang tuanya, jangankan minta 50 juta, minta se-M pun dikasih. Buat bisnis lah, buat modal ini, buat modal itu pasti dikasih. Kenapa? Karena emang udah pantas. Nah, sama kalau kita udah pantas, itu kita pasti akan dikasih sama Tuhan. Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita memantaskan diri dulu. Gitu, oke? Nah, ini bukunya juga bagus banget, The Magic of Dream Book, ya bahkan sampai dibukuin ya. Jadi kebayang nggak sih teman-teman, buat teman-teman yang belum bikin Dream Book, coba dibikin. Nanti saya akan kasih detail-detail langkah-langkahnya seperti apa kalau teman-teman pengen bikin Dream Book atau Dream Wall. Oke? Nah, yang terakhir, nah terus Mas, kira-kira apa nih langkah yang bisa saya lakuin supaya saya bisa mewujudkan apa yang saya pengen? Ini sekali lagi teman-teman, ini disclaimer, ini hasil dari pengalaman dan cerita saya yang saya sharing ke teman-teman semua. Jadi saya nggak ada maksud buat ngajarin, karena saya juga masih sama-sama belajar. Nah, saya bisa cerita ini karena saya pernah ngalamin, gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang ngalamin, makanya saya pengen cerita. Oke, nah yang pertama ini yang saya lakuin. Jadi di awal saya bikin goals 3-10 poin, kita bedah sesuai dengan prioritas, gitu. Jadi teman-teman bedah 3 poin pertama, lalu bikin 10 dulu, atau kalau misalnya mau bikin 20, 30 boleh, cuma kalau saya biasanya ya 10 lah, biar nggak terlalu banyak. Nah, dari 10 ini, baru kita pilih minimal 3 sampai 5 yang memang sesuai dengan prioritas, gitu. Jadi goal utama kita apa? Dan itu kita pecah, jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa, gitu. Minimal kita punya tiga perbedaan itu ya, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Nah, bikin goal-nya dalam bentuk dream book atau dream wall. Saya pernah ngalamin ketika masih SMA, ingat banget waktu saya masih SMA, saya cuman pengen beli handphone BlackBerry. Wah, ketahuan umurnya ya, waktu itu masih pakai BlackBerry waktu masih SMA kelas 3. Teman-teman saya pakai BlackBerry, saya masih pakai handphone biasa, tapi jadi saya pengen banget bisa punya handphone tersebut pakai uang sendiri. Ya udah, dream pertama saya waktu itu, saya pengen handphone BlackBerry harganya Rp700.000 pakai uang saya sendiri. Saya bikin di Dreambook, saya ambil di Google, di internet, saya cari handphone BlackBerry, saya print, saya tempel di buku pas itu, sama saya tempel di dinding. Jadi bisa bikin di buku atau di dinding, Dreambook atau Dream Wall. Jadi pas teman-teman tidur, baru bangun, itu langsung ngelihat kayak sekelilingnya itu goal yang memang teman-teman pengen capai. Ya bisa kalau di foto misalnya ada foto orang tua, pengen umroh dan lain sebagainya. Nah, saya di awal ingat banget dream book, terus pengen ngasih uang ke orang tua, sama waktu itu yang goal agak mahalnya waktu itu pengen beli motor CBR tahun 2000, motornya waktu itu tahun 2010 apa kalau nggak salah, harganya sekitar 20-30 jutaan waktu itu. Itu saya tempelin warnanya, saya tempelin sesuai sama tahunnya, modelnya, warnanya, itu saya tempelin semua. Dan yang bikin saya merinding, 80-90% yang saya tempel di situ, itu tercapai pas saya lihat-lihat gitu. Itu saya merinding tuh sekitar 2-3 tahun kemudian. Saya ingat banget waktu itu saya nempelin ya motor, handphone BlackBerry, terus waktu itu waktu masih kuliah mobilnya itu waktu itu sesuai dengan foto persis lagi. Mobilnya waktu itu tahun 2009 kalau nggak salah, mobil second. Intinya sesuai, saya pengen mobil tipe A, saya tempelin, itu beneran kejadian gitu. Telat 2 bulan, tapi ya nggak apa-apa gitu, masih kecapai juga gitu. Itu yang bikin saya akhirnya, saya sampai pertama kali waktu itu punya kendaraan sendiri, karena saya kan berangkat dari nol ya, itu benar-benar pakai hasil jerih payah sendiri, dan saya dapetin pas saya masih kuliah, itu pas mobilnya datang 2 hari saya liatin, saking noraknya waktu itu. Jadi saya ngeliatin mobilnya, tengah malam saya keluar, ada nggak ya mobilnya, takut hilang gitu waktu itu. Ya karena saking noraknya kan. Namanya juga saya berusaha benar-benar pakai uang sendiri, dan waktu itu saya ngewujudin cuma dalam waktu kurang dari 2 tahun kalau nggak salah gitu.
Nah, ya itu semua atas izin dari Allah, ada ikhtiarnya juga, bukan tiba-tiba bikin jadi ya, bukan. Ini semuanya awalnya ya semua berawal dari, goal, bikin dream book, bikin dream wall, ada ikhtiarnya, pasti ada kerjanya, banyak pengorbanan. Jadi bukan tiba-tiba bikin terus besoknya dapat, bukan, ya pasti ada ikhtiarnya, gitu. Oke, terus doa agar ditujukan ke jalan yang tepat gitu, konsisten setiap hari. Karena doa itu adalah senjata yang paling mujarab gitu, apapun kendalanya, apapun masalahnya, ya selalu dimulai dengan doa gitu. Teman-teman mau ini, mau punya masalah itu, mau punya goal ini, ya selalu dimulai dengan doa baru ikhtiar, oke? Nah yang keempat, ikhtiar atau action. Jadi bukan cuman diem aja ya, bukan cuman minta doang, tapi tetap ada ikhtiarnya, tetap ada action-nya. Doa doang tanpa ikhtiar, ya nggak ada gunanya, jadi kayak mimpi doang. Ikhtiar doang, action doang, tanpa doa juga capek sendiri, jadi ya doa juga, ikhtiar juga. Nah yang pertama dulu yang saya lakukan adalah saya pergi keluar rumah, hindari zona nyaman. Jadi apa sih yang ngebuat kita nyaman? Misalnya ya, kalau saya dulu yang membuat saya nyaman itu kalau saya udah nongkrong sama teman. Kalau saya di rumah, di kamar terlalu lama, main sosmed lah, segala macam gitu. Itu zona nyaman banget. Nah, itu yang saya hindarin gitu. Jadi berlakulah seperti teman-teman udah menghasilkan uang yang sesuai dengan teman-teman targetkan. Misalnya nih, bayangin deh orang-orang di luar sana yang punya income, misalnya kita punya income targetnya 30 juta sebulan misalnya. Bayangin orang-orang di luar sana yang punya income 30 juta sebulan, apa sih yang mereka lakuin? Nah, bertingkahlah seperti mereka. Keluar dari pagi, ya entah ke Gramedia kayak baca buku atau ngapain gitu. Pokoknya keluar rumah, buka laptop dulu, cari di Google atau belajar di YouTube juga kan sebenarnya banyak gitu. Nah, yang kedua networking. Ini yang saya lakuin juga, datang ke kelas atau seminar gitu. Ini sebenarnya kan sekarang banyak banget ya, bahkan sekarang nggak mesti datang secara offline, kita bisa berbayar secara online pun juga banyak gitu. Dulu saya belum ada loh, dulu saya belum banyak. Saya bisa dapat karena saya di multi level dulu. Kalau nggak ada itu susahnya minta ampun. Nah, sekarang kan udah banyak banget kelas atau seminar nih, dari yang gratis ada, berbayar juga ada gitu. Nah, teman-teman coba ikutin aja. Yang ketiga, belajar lewat YouTube. Nah, ini yang paling gampang, cuman modal kuota kuota gitu ya. Bahkan kalau kita benar-benar bingung di rumah doang gitu ya, kalau di rumah itu zona nyamannya luar biasa, apalagi di kamar, apalagi yang kosan, yang kos itu daya tarik-menarik sama kasurnya tuh kuat banget gitu. Jadi bahaya banget kalau teman-teman belum ada pekerjaan, pengen ngewujudin sesuatu, tapi nggak kerja, tapi masih di kasur, di kamar. Wah itu nempelnya minta ampun, itu susah banget, kayak buat kelangkah keluar tuh kayak susah banget gitu ya, pengalaman soalnya. Jadi kalau bisa, keluar aja dulu, mau ke kafe kayak kemana, ke ruang kerja yang gratisan, cari wifi yang gratisan gitu buat belajar di YouTube, yang penting bikin kayak seolah-olah kita memang sudah sibuk gitu, seolah-olah kita kayak lagi ngerjain project gitu. Ya afirmasi dulu aja, bahasa paling gampangnya kayak gitu. Dibandingkan kalau kita di rumah, lebih gampang tidur, lebih gampang kita malas-malasan dibandingkan produktif. Di YouTube ini banyak banget yang bisa teman-teman pelajari, dari hulu sampai hilir tuh banyak banget. Jujur jujur saya belajar banyak soal, saham itu dari YouTube justru. Saya nggak pernah ikut kelas, tapi saya belajar autodidak dari YouTube. Bahkan, ilmu-ilmu copywriting, digital marketing itu nggak sedikit juga yang saya pelajari lewat YouTube, gitu. Sekarang YouTube itu udah bener-bener lengkap banget, jadi teman-teman cari ampun juga di YouTube juga banyak. Cuma memang kalau misalnya memang ada modal, ya bagusnya memang ikut kelas yang berbayar, karena secara feel pasti beda, gitu. Oke? Yang keempat, ngulik apapun lewat internet, cari insight gitu. Naikin skill, cari pengalaman, cari ilmu apa yang bisa dikulik, itu di Google banyak banget, di YouTube banyak banget. Jadi teman-teman tinggal cari di Google, cara apa, cara masak misalnya, cara masak ini, cara ngiklan, cara apa, itu di YouTube tuh, di Google tuh banyak banget gitu. Beda sama dulu ya, minim info. Kalau sekarang tuh banyak banget. Jujur saya, akhir-akhir ini lagi ngulik banyak hal, dan itu saya lakuin cuma dari internet aja, gitu. Itu banyak banget dibandingkan kita cuma lihat sosmed, scroll-scroll Instagram doang, buka-buka YouTube yang mungkin ya gitu-gitu doang gitu, atau nggak jelas. Mendingan kita pakai waktu kita lebih produktif untuk belajar, gitu. Oke? Dan yang terakhir, inget apapun yang saya omongin ini, semua saya omongin tadi mungkin cuma enak-enaknya aja. Saya nggak ngomongin yang nggak enaknya aslinya di lapangan.
bakal banyak hal-hal atau tantangan-tantangan yang akan teman-teman lewatin yang mungkin kerasa kayak berat banget gitu. Saya ngomong kelihatannya kayak, "Ah, iya ngomongnya mah gampang ya, emang namanya ngomong gampang," gitu. Yang susah memang ngelakuinnya. Nah, karena saya udah ngalamin ini, tantangannya luar biasa berat, apa yang saya omongin ini bahkan banyak yang mungkin nanti nggak sesuai sama kendala teman-teman di lapangan. Maksudnya nggak sesuai itu udah punya ini, udah punya goal, udah punya ini, tapi orang tua nggak ngedukung, itu ada aja. Teman-teman terdekat nggak ngedukung, pasangan nggak ngedukung, itu pasti ada aja kejadian kayak gitu. Terus, dicemooh lah sama temen, tiba-tiba, modal habis lah, tiba-tiba income nggak ada, wah itu bakal banyak lah, entar teman-teman bakal ngalamin. Jadi, setiap teman-teman mau naik level itu pasti tantangannya bakal ada, sama kayak kita sekolah, mau naik kelas 4 ya harus lewat ujian. Kalau kita bisa lewatin ujian pasti naik kelas. Kalau kita mau naik ke SMA, ke kuliah, kita pasti harus lewatin namanya ujian. Jadi ujian itu buat kita naik kelas, naik level. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya tantangan, punya kendala, jangan dihindarin, tapi justru dilewatin aja, hadapin aja. Ingat aja itu pasti lewat kok, gitu. Biasanya kalau kita, ini pengalaman saya, setelah doa, itu biasanya kita akan dikasih hal yang sebalikan sama Allah, karena itu dites. Saya doa, "Ya Allah, saya pengen, eee, jadi pribadi yang lebih sabar," misalnya. Itu saya langsung dikasih tantangan tuh, mobil ada yang nabrak misalnya, atau misalnya ada, keluarga yang marah-marah gitu, ada orang yang marah-marah, pokoknya dilatih kesabarannya lah. Itu biasanya di saya kejadian, nggak tahu deh teman-teman kejadian atau enggak, tapi saya sering ngalamin setiap saya minta doa sesuatu, itu pasti dikasih berlawanannya dulu gitu, bertolak belakang dulu, supaya dites, "Nih, saya kasih nih, kamu kan pengen sabar, saya kasih tantangan nih, kira-kira dikasih masalah ini bisa sabar atau enggak?" Jadi kayak langsung dikasih tantangan depan mata gitu. Nah sama ketika teman-teman nanti ngerubah ini, bikin strategi segala macam, itu bukan berarti langsung lurus jalannya, justru bakal banyak tantangan yang perlu kita hadapin, gitu. Oke, sip, kayaknya udah kepanjangan teman-teman, itu aja. Terakhir dari saya pengen nanya ke teman-teman semua, kira-kira ini kan saya bikin ini baru pertama kali nih di YouTube ya, saya nggak pernah bahas ini karena ya memang saya lebih suka ngebahas soal bisnis sama digital marketing. Nah, kira-kira menurut teman-teman, coba saya minta tolong untuk komen di kolom YouTube, kira-kira ke depannya, perlu ngebahas, full digital marketing atau bisnis aja, atau mungkin boleh nih diselipin sekali-sekali yang materi soal ya kayak gini-gini gitu, di luar dari teknis soal goal, soal afirmasi, soal menghadapi tantangan, cara punya mindset yang tepat, dan lain sebagainya. Pokoknya non teknisnya lah. Kira-kira perlu sekali-sekali atau nggak usah? Nah, saya pengen minta juga pendapatnya. Atau mungkin ada materi lain yang perlu teman-teman request, ya udah komen aja di kolom komentar. Tapi yang penting sesuai dengan apa yang saya udah alamin ya, karena ya saya nggak pernah cerita sesuatu yang belum saya alamin gitu. Saya mau cerita kayak gini karena saya ngalamin dan kayaknya banyak orang di luar sana juga ngalamin hal ini gitu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semua. Mohon maaf kalau videonya kepanjangan. Harapan saya semoga buat teman-teman yang mungkin belum ketemu jalannya bisa ketemu jalannya. Buat teman-teman yang punya banyak sekali kendala bisa segera terbantu kendalanya. Buat teman-teman yang punya banyak masalah bisa segera selesai masalahnya. Dan semoga apa yang teman-teman impikan bisa segera tercapai. Amin. Itu aja, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.